warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kembali Allah pertemukan kita di dalam rumahnya ini untuk menunaikan sebuah kewajiban kita selaku hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu menunaikan sholat subuh berjamaah, dan juga sama-sama kemudian kita bersabar sejenak di dalam sebuah perintah juga, yaitu perintah untuk berthalabul ilmi di dalam rumahnya ini. Semoga setiap amal ibadah yang kita lakukan, baik itu ibadah yang berat, besar ataupun ringan, yang kecil, Allah akan senantiasa membalas setiap ibadah kita ini. Dan pastinya kita tidak memilah-milih, mau itu ibadahnya besar atau kecil, mau kewajiban ataupun itu sunnah. Maka bagi kita tetap ketika kita diberikan kemampuan dan kesempatan untuk melaksanakannya dengan maksimal, dengan benar, karena kita tidak tahu dengan ibadah yang mana nanti yang kita akan dimasuki oleh Allah ke dalam surganya. Mungkin sholat kita nggak khusyuk, mungkin puasa kita juga belum tentu benar. Mungkin saja dari amal yang kecil yang kita lakukan itu berdampak besar di sisi Allah kepada kita nanti pada hari kiamat. Dari itu Rasulullah pernah bersabda, la tahtaqiranna minal ma'rufi syai'. Jangan engkau sepelekan, jangan engkau remeh, jangan engkau menganggap biasa-biasa saja perbuatan baik itu, walaupun itu kecil. Kemudian Nabi juga pernah bersabda, di satu sisi Allah tidak melihat berapa jumlah amal kita, yang penting amal tersebut kita lakukan konsisten, continue, berkelanjutan, walaupun itu sedikit. Sebagaimana yang disabdakan Rasulullah SAW dalam hadisnya, ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Ahabbul a'mal ilallah, amal yang paling disukai oleh Allah, amal yang paling dicintai oleh Allah, amal yang paling disenangi oleh Allah adalah amal yang apabila amal tersebut dilakukan secara kontinu, secara istimrar, berkelanjutan, walaupun wa in qalla, walaupun amal tersebut sedikit. Jadi bukan dibanyak dan sedikitnya yang Allah ingin lihat dari hamba ketika beramal. Yang penting dia istiqomah dalam menjalankannya. Walaupun sedikit, kecil, namun istiqomah, pasti suatu saat juga akan besar di yaumul hisab. Dari itu tidaklah pantas bagi kita untuk meremehkan sesuatu perbuatan baik sekecil apapun, karena Allah pasti akan tetap membalasnya. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Sebiji darah saja, sekecil apapun maknanya dari amal kebajikan yang dilakukan oleh kita seorang hamba, Allah pasti akan membalas kebaikan tersebut. Begitu pula sebaliknya, tidaklah pantas bagi kita untuk meremehkan perbuatan dosa sekecil apapun itu. Mungkin dengan perbuatan dosa yang kecil itulah Allah akan memurkai kita, dan kemudian Allah akan tempatkan kita ke neraka. Dan kita harus berlindung itu. Jangan sepelekan itu perbuatan, jangan kita remehkan, dan jangan kita pandang remeh itu perbuatan dosa walaupun kecil. Maka kata para ulama apa? Janganlah engkau melihat
kecil dan besar dosa yang kamu lakukan. Namun hendaklah engkau perhatikan kepada siapa engkau berbuat dosa. Ya, jadi jangan kita lihat ini kan perbuatan dosa kecil nih, nggak apa-apa. Yang penting kan yang penting kita menjauhkan diri dari perbuatan dosa besar saja. Yang kecil-kecil kan Allah Maha Pengampun. Allah kan salah satu dari asma'nya itu Maha Pemaaf. Pasti Allah ampuni misalnya. Ya, ini remeh. Jangan seperti itu. Sebagaimana kata ulama tadi apa? Jangan kamu pandang itu perbuatan dosa itu kecilnya. Namun yang kamu harus ingat kepada siapa sih kamu melakukan dosa itu? Ya, kepada Allah. Dari itu sekali lagi kita pastinya harus selalu memohon kepada Allah untuk supaya dijauhkan dari perbuatan dosa. Dan Allah perintahkan itu, berusaha untuk menjauhkan diri dari maksiat dengan firman-Nya, qu anfusakum ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan jaga pula keluargamu. Urutan pertama, setiap orang wajib menjaga diri. Mau kita di posisi anak, kita jaga diri. Ketika kita sudah diposisikan di posisi orang tua, maka orang tua jaga diri. Suami jaga diri, istri jaga diri, ayah jaga diri, ibu jaga diri, anak jaga diri, sehingga terciptakanlah suasana kehidupan yang saling menjaga. Insya Allah akan sangat mudah kita jaga orang lain. Ya. Dari apa kita jaga? Dari api neraka. Makna menjaga diri dan keluarga dari api neraka, menjaga diri dan keluarga dari maksiat, dari dosa, dari perbuatan-perbuatan dosa. Bagaimana cara menjaga diri kemudian dari maksiat? Maka para ulama ketika menafsirkan ayat ini, mereka memberi kesimpulan makna jaga di sini adalah belajarlah. Makna jaga di sini apa? Belajarlah kalian, wahai setiap insan. Kemudian ajarilah apa yang kalian telah pelajari keluarga kalian dari kebenaran Al-Quran dan Sunnah. Jadi ini makna jagalah. Makna jagalah apa? Kita tidak akan pernah bisa menjaga diri dan keluarga kecuali dengan ilmu. Maka kata siapa? Ali bin Abi Thalib, betul? Kita yang menjaga harta. Siapa yang jaga harta? Kita. Sedangkan kita siapa yang jaga? Ilmu. Ilmu yang akan menjaga kita. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kita yang jaga ilmu, kita yang jaga harta. Dan kita tidak akan bisa menjaga harta kita dengan baik dan benar. Maksud jaga di sini apa? Kita jaga dia untuk tidak kita gunakan kepada yang haram. Kita jaga dia selalu untuk kita tempatkan, kita gunakan kepada hal yang kebajikan. Ya. Dan itu tidak mampu kalau kita tidak dijaga juga oleh ilmu. Karena ilmu yang akan mendorong kita untuk dapat menjaga yang lain. Ya, jadi jadilah satpam, ya, jadilah pengawal, ya, yang selalu mengawali kita itu, yaitu apa namanya? Ilmu. Kalau kita berilmu, kata ilmu jangan lakukan, kata ilmu. Karena ini perbuatan ini mengandung bahaya kepada diri kita, baik di dunia dan di akhirat. Ini mengandung mudarat. Kalau kamu lakukan ini berbahaya, itu akan merusak, kata ilmu. Kata ilmu, ini lakukan. Ini memiliki fadilah yang besar. Kata ilmu, kamu lakukan ini. Karena apa? Ini amalan akan mengandung masalah di dalamnya. Allah akan sangat senang dan cinta dengan amalan ini. Lakukan terus, kata ilmu. Bagi kita yang tidak punya ilmu, ya maka kita tidak akan pernah mampu, ya, membedakan mana hak dan mana yang batil. Ketika kita tidak mampu membedakan mana yang hak, mana yang batil, maka kita nanti akan melahirkan ucapan-ucapan dan sikap tindakan yang kita juga tidak tahu apakah itu hak atau batil. Yang akan dikhawatirkan dari itu, hak kita bilang batil, batil kita bilang hak. Ini gara-gara kita tidak memiliki ilmu tentang mana hak, mana batil. Apa yang akan lahir ketika kita tidak mengetahui mana ilmu hak, mana ilmu batil? Akan lahir
ucapan dan sikap yang salah. Kemudian akan melahirkan apa? Sikap tadi. Pertama perkataan yang salah. Kemudian lahirlah tindakan yang salah. Orang benar kita salahkan, orang salah kita benarkan. Ya. Nah, saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari itu sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di saat Allah masih memberikan kepada kita ini kecondongan hati untuk selalu menghadiri rumahnya, kecondongan hati untuk selalu cinta kepada ilmu, senang kepada ilmu. Dalam kajian yang singkat ini, sama-sama coba kita perhatikan satu hadis yang datang dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man naffasa 'an mu'minin kurbatan min kurabid dunya." Barang siapa yang menghilangkan satu dari beberapa kesulitan dunia, ya ini. Barang siapa yang menghilangkan satu dari beberapa kesulitan dunia yang diderita oleh orang mukmin. Apa kesulitan dunia? Mungkin dia sedang menghadapi cobaan berupa diuji oleh Allah dengan suatu penyakit. Kan ujian nih, ujian dunia ini. Tampillah kita untuk memberi obat kepadanya. Kita obati dia, kita rawat dia misalnya. Sampai Allah berkehendak kemudian kesembuhan untuk saudara kita tadi, asbab layanan kita, asbab pengobatan yang kita lakukan terhadapnya. Ya, ini juga bahagia pada makna hadis ini. Barang siapa yang menghilangkan satu dari beberapa kesulitan dunia yang diderita oleh seorang mukmin. Apa makna satu dari beberapa kesulitan dunia? Di antaranya juga adalah masalah misalnya ekonomi dia. Ketika dia dalam keadaan bermasalah ekonominya, dia tidak memiliki nafkah untuk dia nafkahi nantinya kepada anak keluarganya, kepada anak istrinya. Tampil kita membantunya sehingga dapurnya selalu berasap. Dalam artian ada yang bisa dimasak yang sebelumnya mungkin berhari-hari dia tidak makan. Tampil kita bersedekah, memberi bantuan beras dan sebagainya, sehingga terhilanglah kesulitan dunia dia tadi. Apalagi misalnya dia tidak memiliki pakaian yang dia bisa pakai, ya, yang layak untuk dipakai. Mungkin ada satu dua pakaian tidak mencukupi, datang kita berikan pakaian yang sehingga pakaian itu dia kenakan untuk beribadah juga kepada Allah. Dia kenakan untuk ke masjid beribadah kepada Allah. Dia kenakan ke musalla untuk dihadiri pengajian-pengajian bersama kaum muslimin yang lainnya, sehingga dia percaya diri dan tidak merasa risih dengan saudara-saudara yang lainnya dengan pakaian yang rapi yang dia telah kenakan dari pemberian kita. Ini juga bahagia pada menghilangkan kesulitan. Dan banyak contoh-contoh yang lain kaum muslimin yang bisa kita berikan dalam hal ini. Yang intinya apa kata Rasulullah? Barang siapa yang menghilangkan satu dari beberapa kesulitan dunia, baru satu dari beberapa ini, apalagi banyak kesulitan orang, kita coba hilangkan. Nabi baru bersabda apa? Baru satu dari beberapa kesulitan dunia yang diderita oleh seorang mukmin, kita berusaha untuk menghilangkannya, maka kelak pada hari kiamat naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Maka kelak pada hari kiamat Allah akan menghilangkan satu dari beberapa kesulitan akhirat yang dideritanya, yang diderita oleh kita yang sudah tampil menolong saudaranya. Itu. Jadi ketika kita menolong orang lain, ya, menghilangkan kesulitan saudara kita, maka jangan pamrih. Gak usah kita harapkan dia yang akan menghilangkan kesulitan kita. Allah telah menjanjikan kepada kita, Allah lah yang akan menghilangkan kesulitan kita di akhirat. Dan itu adalah yang sangat dibutuhkan oleh kita pastinya, karena keadaan akhirat sangat-sangat menegangkan, sangat penuh dengan kesulitan. Pasti kita sangat mengharapkan pertolongan yang pada saat itu tidak ada satupun yang dapat menolong kita kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bagaimana supaya Allah menolong kita? Bagaimana caranya? Tolonglah orang lain. Bagaimana supaya kesulitan akhirat kita termudahkan? Mudahkan kesulitan orang lain ketika di dunia. Sudah titik sampai di sini hadis? Belum. Jadi Nabi ketika bersabda, barang siapa yang menghilangkan satu dari beberapa kesulitan dunia yang diderita oleh seorang mukmin, maka kelak pada hari kiamat Allah akan menghilangkan satu dari beberapa kesulitannya
di akhirat kelak. Kemudian Nabi melanjutkan sabdanya, ya, wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang memudahkan orang yang berada dalam kesulitan, maka Allah akan memudahkan urusannya baik di dunia maupun di akhirat. Nah, ini Allah berikan jaminan juga apa? Ketika kita memudahkan kesulitan orang yang sedang susah, maka kita akan diberikan juga ya kemudahan untuk hilangnya kesusahan kita, kesulitan kita, bahkan tidak hanya di dunia sampai ke akhirat kelak, ya, di dunia dan di akhirat. Nah, kemudian Rasulullah melanjutkan sabdanya, wa man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutupi aib, barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya baik di dunia maupun di akhirat. Jadi supaya jangan terbongkar rahasia kita, supaya jangan terbongkar kekurangan, keburukan yang tersembunyi yang ada pada diri kita, maka hendaklah kita berusaha untuk tampil menutupi aib saudara kita. Ketika kita sudah menutupi aib saudara kita, Allah yang akan balas kebaikan kita ini. Karena kita telah berusaha untuk supaya aib saudara kita ini tidak terbongkar dan orang-orang tidak memandang buruk, tidak benci kepada saudara kita jadinya. Sehingga nanti pada hari kiamat insya Allah dengan demikian kita pun akan ditutupi aibnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pasti kita banyak sekali aib yang orang tidak tahu. Mungkin karena disebabkan Allah yang menutupi aib kita, disebabkan karena memang kita tidak membuka aib orang lain. Nah, saudara kawan dirahmati Allah, setelah Rasulullah mengatakan man sataral musliman satarahu Allah fi dunya wal akhirah, barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah lah yang akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Nabi melanjutkan sabdanya, wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Sesungguhnya bahwasanya Allah itu akan senantiasa menolong hamba. Kapan Allah akan menolong hambanya? Jikalau hambanya itu mau menolong saudaranya. Ya, gitu Bang. Jadi Nabi mengatakan lagi apa? Barang siapa yang menolong hamba, seorang hamba, Allah mengatakan sesungguhnya Allah akan selalu menolong hambanya itu. Sesungguhnya Allah akan selalu menolong hambanya selama hambanya itu saling menolong, ya, sesama saudaranya. Jadi ini kiat-kiat dalam menjalani kehidupan kita, ya. Kalau kita ingin ditolong oleh Allah, tolong orang lain. Kemudian, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Nabi melanjutkan sabdanya, barang siapa yang meringankan langkah kakinya menuju ke tempat ilmu, barang siapa yang memudahkan langkah kakinya menuju ke tempat-tempat yang di situ ada dipelajari tentang ilmu, maka sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, maka Allah pun akan memudahkan kakinya untuk bisa memasuki surga. Jadi kiat supaya kita bisa mudah masuk surga, mudahkan kaki ini ke tempat ilmu. Jadi calon-calon penghuni surga insya Allah orang-orang yang senantiasa berada dalam majelis ilmu. Jaminannya dari Rasulullah. Rasulullah sabdakan itu, yaitu siapa saja sekali lagi yang dia ketika hidup di dunia yang sementara ini aktif mondar-mandir dia ke masjid, dari rumah ke masjid, rumah ke musala, rumah ke tempat pengajian, dalam kesehariannya dia isi hari-hari itu dengan mendatangi majelis ilmu, orang yang seperti ini akan Allah mudahkan untuk masuk surga. Kemudian, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah suatu kaum yang mereka itu saling berkumpul dari salah satu rumah Allah ataupun di salah satu rumah Allah, termasuk kita ini insyaallah, ya, dan sedang berada di rumahnya ini. Yang mana ketika kita berkumpul di rumahnya ini bukan untuk urusan-urusan dunia, bukan untuk berbicara masalah hal-hal yang tidak penting. Apa yang kita lakukan di rumahnya ini, kata Rasulullah, apabila mereka di dalam rumahnya itu yatluna kitab Allah, mereka saling melantunkan kitab-kitab Allah. Di dalam rumahnya itu, dalam rumahnya Allah, dilantunkan kitab Allah. Yang maksudnya apa? Al-Quran. Wa yatadarasunahu bainahum, dan tidak hanya sekedar mereka itu melantunkan Al-Quran di dalam rumah Allah, namun saling mempelajari isinya. Ya, ini mempelajari
cara bacanya, mempelajari maknanya. Illa nazalat alaihimus sakinah. Orang yang seperti dipastikan insya Allah akan diberikan sakinah, tenang, akan diberikan ketentraman jiwa. Jadi orang kalau ingin mencari ketentraman jiwa, ini kiatnya. Bagi kita yang gundah, bagi kita yang galau, bagi kita yang punya masalah, bagi kita yang punya banyak persoalan dalam hidup, hilangkan kesedihan, hilangkan kegalauan, hilangkan kegundahan jiwa ini dengan kita bertadarus Al-Quran. Kemudian ayo coba kita bermajelis di dalam majelis ilmu yang di situ diajarkan tentang Al-Quran. Insya Allah akan mendapatkan ketenangan sesuai dengan janji ya Allah ataupun dari sabda Rasulullah ini. Wa ghasyiyatuhur rahmah, dan dia akan selalu diliputi oleh rahmat. Jadi biar kita mendapatkan rahmat, ikut kajian. Kalau kita ingin mendapatkan rahmat, maka lantunkan ayat Al-Quran. Wa haffathumul malaikah, ya, dan dia akan selalu dinaungi, dilindungi oleh para malaikat. Bukan satu malaikat, para malaikat. Al-Quran membawa rahmat. Maka ada doa Allahumma arhamna, gitu kan? Allahumma arhamna bil Quran. Ya Allah, rahmati kami dengan Quran. Kenapa seperti itu? Itu teradopsi ini doa dari sebenarnya Al-Quran juga. Yang mana Allah berfirman, "Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin." Wa rahmatul lil mu'minin. Jadi Al-Quran itu akan membawa rahmat bagi orang yang beriman. Maka wajar kata Rasulullah apa? Orang yang berkumpul yang mana di dalam kumpulannya itu dia pelajari Al-Quran, maka jaminannya dia akan mendapatkan ketenangan, dia akan mendapatkan rahmat, dia akan dilindungi oleh malaikat. Wa dzakarahumullahu fi man 'indahu, dan orang-orang yang aktif dalam majelis ilmu, mereka akan selalu disebut-sebut namanya oleh Allah. Kepada siapa disebut-sebut? Di hadapan siapa saja yang ada di sekitar Allah di langit. Untuk apa disebut? Ini menandakan Allah senang dan bangga kepada orang yang selalu berada dalam majelis ilmu. Wa man batta'a bihi 'amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu. Kemudian Nabi menutup hadis ini dengan mengatakan apa? Ya. Dan Allah akan menyebut-nyebut mereka kepada siapa saja yang berada di sisinya. Barang siapa yang diperlambat oleh amal perbuatannya, maka dia tidak akan dapat dipercepat oleh nasabnya. Yakni orang yang sedikit amalnya tidak akan dapat mencapai kemuliaan orang-orang yang banyak amalnya, meskipun dia berasal dari keturunan yang mulia. Jadi orang tidak dipandang dari nasabnya, mau dia anak tokoh bukan anak tokoh, yang penting yang dilihat oleh Allah apa? Amalnya bagaimana. Kalau amalnya baik dan banyak, insya Allah dia akan menjadi mulia. Wallahu a'lam bishawab. Inilah yang bisa kita bacakan pada kesempatan kali ini dari hadis Sahih Muslim ini, yang berhubungan dengan bagaimana ya janji-janji Allah melalui baginda kita Rasulullah SAW kepada kita umatnya, bahwa ketika kita hidup di dunia ini ikut tampil memudahkan kesulitan saudara kita, maka Allah pun akan senang melihatnya dengan akan juga menghilangkan kesulitan kita di dunia dan akhirat. Mudah-mudahan ini hadis bisa kita amalkan bersama, dan semoga kita selalu diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan akhirat. Kita padai dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.